Selamat malam Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa Yabes pada malam hari ini. Kita bersyukur Tuhan sudah pimpin kita sepanjang seminggu yang sudah kita lalui. Mari kita akan memuji Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih sudah seminggu yang sudah kami lalui. Saat ini kami bisa bersama-sama kembali dalam persekutuan doa Yabes. Kau berkati waktu ini Tuhan, supaya kami boleh memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan juga kami bisa berdoa bersama-sama Tuhan. Satukan hati kami, berikan kami konsentrasi, dan juga sungguh-sungguh kami boleh dikuduskan, disucikan oleh Tuhan, dilayakkan, sehingga kami benar-benar boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu dari LW1 nomor 50, Indah Bersamamu. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa Yabes pada malam hari ini.
Mari kita bersama-sama persiapkan hati kita, arahkan hati kita pada Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah hati kami boleh terbuka kepada firman-Mu. Biarlah kami siap diteguhkan oleh firman Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Topik kita hari ini adalah hatiku tenang bersamamu. Yang diambil dari Mazmur 62 ayat 1 sampai 13. Namun kita akan baca di ayat yang ke-6 saja. Mazmur 62 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya pada Allah saja kiranya hatiku tenang, aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, tidak dapat disangkal bahwa banyak manusia mengalami ketidaktenangan dalam hidup mereka. Banyak orang yang saat ini mengalami kegelisahan, hatinya gundah gulana, cemas, rasa takut dan sebagainya. Karena kegalauan hati mereka menggunakan berbagai macam cara untuk meredakan kegalauan, kegelisahan hati mereka. Banyak orang punya pemahaman yang keliru untuk membuat hati tenang. Banyak orang berpikir bahwa hidup tenang hanya akan mereka rasakan ketika mereka punya uang ratusan juta ataupun miliaran di bank, ataupun mereka punya deposito yang cukup banyak di bank. Mereka punya kekayaan melimpah, rumah mewah, bahkan ada security yang menjaga rumah mereka selama 24 jam penuh. Dan bahkan mungkin ada yang memasang CCTV di sekeliling rumah mereka sehingga mereka merasakan sebuah ketenangan dalam hidup mereka. Tapi benarkah dengan kekayaan melimpah, deposito yang begitu banyak di bank, ada security yang menjaga 24 jam bahkan dipantau oleh CCTV, apakah akan membuat kita merasa tenang pada waktu kita istirahat malam juga? Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, pada tahun 1980 ada sebuah film yang berjudul Bodyguard yang dibintangi oleh Kevin Costner dan Whitney Houston. Film ini berbicara tentang Houston sebagai artis yang hidupnya dikelilingi oleh para penggemar fanatik yang ingin mencelakai dirinya. Untuk melindungi diri, yang menggunakan jasa pengawal pribadi, seorang veteran angkatan perang. Dalam film itu ditunjukkan bagaimana peralatan yang canggih yang digunakan di seluruh rumah Houston untuk membuatnya bisa tidur tenang. Saudara sekalian, apakah dengan alat-alat dan juga pengawal mantan atau veteran angkatan perang, apakah akan membuat dia merasakan sebuah ketenangan sejati? Saudara kasih oleh Tuhan, hidup dalam ketidaktenangan, kacau, khawatir, cemas, panik, hidupnya pasti akan mengalami kesulitan untuk berdoa dan fokus kepada Tuhan. Itu sebabnya Yesaya berkata dalam Yesaya 30 ayat 15, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanku. Jadi kuncinya di mana? Tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan. Itu adalah sumber kekuatan kita. Bukan dari security, bukan dari uang yang banyak. Bahkan Petrus menasihati. Dia katakan, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. 1 Petrus 4 ayat 17. Doa yang lahir dari hati yang tenanglah yang dapat merasakan hadirat Tuhan. Rasa tenang membuat manusia berpikir jernih dan akhirnya mampu untuk mengambil keputusan yang tepat. Malam hari ini, saya mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan bagaimana agar kita dapat mengalami ketenangan sejati. Bagaimana pemazmur bisa mengalami ketenangan di tengah situasi yang tidak tenang. Hal yang pertama, kuncinya yang pertama, dekat dengan Tuhan. Atau memiliki hubungan yang intim, hubungan yang akrab dengan Tuhan. Kalau kita baca Mazmur 62 ini, Daud mengungkapkan perasaan hatinya bahwa hanya dekat Allah saja ada ketenangan. Penulisan Mazmur 62 ini latar belakang oleh keadaan Daud ketika ia dikejar-kejar oleh Absalom yang berusaha untuk merebut kekuasaan. Ingin dikudeta oleh anaknya sendiri. Daud memberikan sebuah pernyataan iman bahwa
Allah satu-satunya landasan kehidupan dan keselamatannya. Saudara kasih Tuhan, bagaimana hebatnya kesulitan yang dihadapinya. Ia tahu bahwa dirinya harus segera lari ke dalam dekapan Allah. Dia harus mendekat kepada Allah. Karena disitulah jiwanya yang gelisah akan menjadi tenang. Sebab ia berada dalam tangan yang tidak pernah goyah. Dia berada dalam pelukan Bapa. Saudara sekalian, Daud adalah pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan. Kalau kita baca Mazmur-Mazmur yang ditulis, salah satunya ada beberapa yang dia katakan, betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Di dalam dialah ketenangan yang sesungguhnya. Sebab Tuhanlah sumber keselamatan yang memberikan jaminan tersebut. Dia memberikan kasih karunia-Nya kepada kita dan juga ketenangan yang sejati berupa damai sejahteranya. Daud yakin ia ada dalam dekapan kasih Tuhan. Dia berada dalam Tuhan sehingga walaupun dia dikejar oleh Absalom mengalami kesulitan pergumulan, dia boleh mengalami ketenangan karena dia dekat dengan Tuhan. Kuncinya keintiman atau dekat dengan Allah. Hal yang kedua, menaruh percaya kepada Allah. Pemazmur percaya dan alami Tuhan sebagai gunung batu. Dia imani bahwa Tuhanlah gunung batu dia. Tuhanlah kota bentengnya. Tempat yang tinggi, kuat dan aman. Sehingga orang yang dilindunginya tak akan goyah. Tidak ada seorang musuh pun mampu menjamah dia. Karena dia adalah batu karangku, perlindunganku yang menyelamatkan aku. Dialah tempat perlindunganku dan tentara tidak dapat mengalahkan aku. Saudara kasih Tuhan, maka pemazmur merasakan sebuah ketenangan yang amat sangat. Ketenangan yang sejati. Di dalam terjemah aslinya boleh dikatakan ia berdiam diri serta memberikan segenap hatinya kepada Allah dalam kesadaran bahwa padanya saja terdapat keselamatan dan harapan. Saudara sekalian, ada sebuah kisah klasik Yunani berkisah tentang kuda Troya. Di situ dikisahkan bahwa sangat sulit untuk menembus atau menaklukkan kota Troya karena memiliki benteng yang teguh dan pasukan pertahanan yang begitu kokoh, begitu kuat. Selain benteng pertahanan yang kokoh, terdapat juga pasukan tentara yang kuat. Saudara sekalian, namun kota Troya hanya bisa ditaklukkan musuh. Lewat cara apa? Lewat tipu muslihat. Tembok yang kokoh bisa ditembus. Musuh membuat sebuah patung kuda yang sangat besar dan dihadiahkan kepada kota Troya. Mereka kecele, mereka berpikir itu sebuah penghargaan, sebuah tanda penyerahan mereka, tanda menyerah mereka, sehingga memberikan sebuah kuda yang begitu besar. Patung kuda yang begitu besar dibawa masuk ke dalam kota. Saudara kasih oleh Tuhan, sekokoh apapun benteng buatan manusia dan setangguh apapun penjaganya, tipu muslihat manusia masih bisa menghancurkannya. Saudara kasih oleh Tuhan, setangguh apapun serangan dan tipu daya para musuh yang berkedok sahabat itu begitu dahsyat, berupaya untuk menghancurkan dia. Tidak ada yang sanggup melawan keperkasaan Allah. Manusia, musuh bisa menipu pemimpin kota Troya dan mempersembahkan sebuah patung kuda yang begitu besar. Mereka tidak sadar di dalam patung itu bersembunyi sekian banyak pasukan tentara musuh. Sehingga pada waktu kuda itu masuk, dan di saat itulah pasukan tentara di dalam kuda itu keluar. Dan hanya mereka menyerang kota Troya, hanya kalah mereka. Tapi Tuhan benteng yang kokoh, tidak ada yang sanggup melawan keperkasaan Allah. Daud percaya kepada keperkasaan Allah untuk membentengi hidupnya dari ancaman musuh tersebut. Hal ini dia ungkapkan sampai berulang kali. Dan pemazmur menggunakan kata hanya sebanyak 6 kali. Di dalam 2, 3, 5, 6, 7, dan 10. Katakan hanya. Kata ini bisa dimengerti sebagai sebuah penegasan bahwa sesungguhnya dialah Allah yang perkasa. Atau bisa dikatakan
hanya satu atau satu-satunya. Tidak ada lain. Dia adalah Allah yang perkasa. Allah adalah benteng perlindungan yang teguh. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhanlah yang selalu memberikan pengayuman pada umatnya serta perlindungan yang pasti. Inilah pengenalan pemazmur kepada Tuhan yang begitu mendalam sehingga dia menaruh percaya kepada Tuhan. Setelah itu pemazmur menjelaskan bahwa tentara tidak dapat mengalahkannya. Karena Tuhan yang melindungi dan berkuasa untuk menolong tak kala serangan datang kepadanya. Benteng kokoh tidak bisa ditembus oleh siapapun. Luar biasa. Pemazmur tahu dan dia serahkan kepada Allah adalah benteng yang teguh. Hal yang ketiga, dia percaya dan menaruh percaya. Dan yang ketiga, dia menaruh harapan kepada Tuhan. Itu kita bisa baca ayat 6, 8 sampai 11. Tantangan boleh ada, kesulitan boleh ada yang dialami pemazmur, namun tidak membuatnya menjadi ciut. Karena Daud percaya pada Tuhan dan berkata, aku harus tenang dan berbalik kepada Allah karena dialah pengharapanku. Pada waktu aku dekat pada Allah, hatiku tenang. Hatiku tenang bersamamu Tuhan. Di dalam menghadapi kesulitan dan bahaya mengancam, ia tidak kehilangan harapan. Namun justru Tuhan, namun tetap menaruh harapannya kepada Tuhan. Bahkan pemazmur menyaksikan kebaikan, kasih setia dan keadaan Tuhan yang telah dialaminya kepada orang Israel. Dengan harapan agar orang Israel sungguh-sungguh percaya pada Tuhan daripada mengandalkan manusia. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batuku dan kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Aku bisa membaringkan tubuhku, aku bisa tidur dengan nyenyak karena aku menaruh harapan kepada Tuhan. Aku percaya pada Allahku, aku menyerahkan hidupku, aku tenang karena aku dekat dengan Dia. Bapak yang dikasih Tuhan, seringkali kita merasa mudah goyah, semangat gampang patah, bahkan seringkali hampir menyerah. Merasa sangat lemah sekali karena kita mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kita mencari sumber ketenangan dengan menggantungkan hidup pada bodyguard, senjata, uang atau jabatan, atau pengalaman, namun semuanya sia-sia. Ketenangan sejati terletak pada kedekatan kita dengan Tuhan. Ketenangan sejati terletak pada pengharapan kita, kepercayaan kepada Tuhan. Menaruh harapan kita kepada Tuhan. Tuhan adalah sumber pengharapan. Tuhan adalah perlindungan seperti yang disaksikan dalam Mazmur 62 ini. Di dalam dekat dengan Tuhan, berserah diri dan senantiasa hidup dalam ketaatanlah, kita akan mengalami ketenangan hidup. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan jauh-jauh dari Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan dan Anda akan peroleh ketenangan serta kekuatan. Jangan biarkan keraguan memenuhi pikiran kita. Curahkanlah isi hati kita kepada Allah. Hal ini hanya bisa terjadi saat kita dekat dengan Allah. Pada waktu kita dekat dengan Allah, maka kita akan menaruh percaya kita pada Allah dan menaruh pengharapan kita kepada Dia. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umatnya. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita, ayat 19, ayat 9. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita menjadi pribadi yang selalu dekat dengan Allah dan yang selalu percaya kepadanya setiap waktu. Dengan dekat dengan Allah itu kunci ketenangan hidup. Mari kita intim dan akrab dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kekuatan firman-Mu yang boleh menegur kami yang galau, kami gelisah, khawatir, dan cemas. Tapi hari ini kami boleh diteguhkan sehingga kami tidak mudah menyerah. Kami mau arahkan hati kami kepadamu. Kami mau dekat kepadamu sehingga kami boleh menaruh kepercayaan kami hanya kepadamu. Dan juga kami boleh menaruh pengharapan kami hanya kepadamu. Karena Engkau adalah kota benteng kami, perlindungan kami. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dan kami senantiasa mau dekat kepadamu. Karena hati kami tenang karena kami bersamamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Shalom.
Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini. Sekarang tibalah saatnya bagi kita untuk kita mensatukan hati kita untuk kita berdoa bersama-sama dalam doa syafaat. Mari kita pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan karena pimpinan dan penyertaan Tuhan hari lewat hari sampai hari ini kita sudah boleh dituntun sampai hari yang kesekian di tahun 2022 ini. Biarlah kita benar-benar bisa terus bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memimpin kami sampai pada saat ini Tuhan. Sudah sekian hari kami bisa masuki tahun 2022 ini dan kami bersyukur untuk pimpinan penyataan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Kami mohon Kau mengampuni dosa-dosa kami, menyucikan dan melayakkan kami Tuhan. Ketika kami akan menyatukan hati kami untuk berdoa bersama-sama, supaya tidak ada penghalang di antara kami dengan Tuhan, sehingga Tuhan dengan bebas dan luasa boleh mencurahkan berkat Tuhan lewat doa-doa kami ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita terus berdoa untuk ibadah onsite. Kita bersyukur Tuhan terus pelihara kita sampai pada hari ini, dan biarlah ibadah ini bisa tetap berjalan dengan baik sekalipun Omikron pandemi ini belum berakhir. Biarlah kita tetap bisa mengadakan ibadah tanpa harus ditutup lagi gereja kita, tapi kita bisa tetap beribadah dengan baik. Dan kita berdoa untuk setiap penata layan, hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, juga setiap jemaat yang hadir. Kita bersyukur semakin hari semakin banyak jemaat-jemaat yang bisa ikut dalam ibadah, dan kami terus menghimbau jemaat-jemaat yang belum ikut bersama-sama dalam ibadah bisa melangkahkan kaki untuk ikut beribadah bersama-sama. Kita juga doakan untuk persekutuan doa Yabes kita. Biar Tuhan pimpin, Tuhan berkati, kita tetap menjadi prajurit-prajurit doa yang setia di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memimpin ibadah onsite kami sampai saat ini Tuhan. Kami bersyukur dan kami terus berdoa untuk setiap kami yang melayani, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, setiap penata layan dan juga jemaat-jemaat yang hadir. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, semangat di dalam mereka beribadah kepadamu, dan juga kami bersyukur untuk jemaat-jemaat yang sudah semakin banyak yang bisa ikut di dalam ibadah onsite ini. Kami terus berdoa Tuhan supaya Tuhan menggerakkan hati jemaat-jemaat kami yang lain yang belum ikut di dalam ibadah onsite. Mereka bisa melangkahkan kaki untuk mengambil keputusan untuk ikut di dalam ibadah onsite ini Tuhan. Kami juga serahkan keamanan, juga peralatan dipakai, Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, sehingga semuanya boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, sekalipun pandemi belum berakhir, biarlah gereja kami bisa tetap mengadakan ibadah ini dengan lancar, tidak sampai harus ditutup lagi, tapi benar-benar Tuhan Engkau sendiri yang menjaga dan memelihara kami semua. Berkati juga untuk persekutuan doa Yabes, biar sungguh-sungguh Tuhan setiap kami yang sudah setia menjadi prajurit-prajurit doa, kami bisa tetap setia. Lebih-lebih di tahun ini Tuhan, kami semakin setia di dalam mendukung pekerjaan Tuhan dan juga berdoa syafaat untuk banyak hal. Biarlah kami boleh menjadi prajurit-prajurit doa yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Tolong terus doakan keluarga kami, biar kami boleh diberi kekuatan, kesehatan, hikmat, urapan yang daripada Tuhan dalam pelayanan, sehingga pelayanan kami boleh menjadi berkat. Doakan juga anak-anak kami di dalam kehidupan rohani mereka, di dalam masa depan mereka, biar Tuhan yang tuntun, Tuhan yang pimpin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa terus untuk keluarga hamba-Mu ini. Kami sangat membutuhkan dukungan doa dari jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Kami tahu kami tidak mampu, kami tidak kuat tanpa dukungan doa. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah jemaat-jemaat tetap setia mendukung dalam doa untuk kehidupan keluarga hamba-Mu ini. Berkati kami Tuhan di dalam kesehatan, di dalam pelayanan, kami boleh diberikan hikmat, urapan, kuasa yang daripada Tuhan, dan biarlah apa yang kami kerjakan boleh menjadi berkat Tuhan. Kami serahkan juga untuk anak-anak kami, Kau berkati mereka supaya mereka boleh punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, mereka punya hati yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Dan demikian juga dengan masa depan mereka, kami titipkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau mengasihi mereka, Engkau tahu yang terbaik bagi mereka, dan Engkau juga yang akan menuntun kehidupan mereka. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama untuk jemaat kita
Biarlah Tuhan menolong mereka di dalam kesehatannya, di dalam pekerjaannya, keluarga, juga jemaat-jemaat kita yang bekerja di luar kota. Tuhan juga pimpin, Tuhan berkati mereka. Demikian juga dengan kerohanian mereka boleh tetap setia mengiring Tuhan, bahkan mereka bisa tetap setia melayani Tuhan juga. Mari kita berdoa bersama-sama untuk jemaat-jemaat kita. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk jemaat-jemaat GKBJ Bandung. Kami berdoa Tuhan untuk kesehatan mereka, untuk keluar masuk mereka. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka. Tuhan juga berkati keluarga mereka masing-masing. Di dalam pergumulan-pergumulan mereka hadapi, mereka boleh terus mengandalkan Engkau Tuhan. Biar rohani mereka boleh bertumbuh, mereka boleh semakin dekat dengan Tuhan, mereka boleh semakin mengasihi Tuhan, mengasihi gereja Tuhan, mengasihi pekerjaan Tuhan, bahkan mengasihi hamba-hamba Tuhan juga. Kami juga berdoa Tuhan, kami mau menyerahkan jemaat-jemaat kami yang bekerja di luar kota. Tuhan juga berkati mereka Tuhan. Mungkin mereka harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Biar Tuhan mampukan mereka bisa tetap memandang dan mengandalkan Engkau saja Tuhan. Terima kasih, kami serahkan jemaat-jemaat kami dimanapun mereka berada. Mereka boleh menjadi berkat, mereka boleh memiliki kesaksian hidup yang baik, mereka bisa membawa jiwa bagi Tuhan juga. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa, amin. Kita berdoa untuk segala kerinduan kita, untuk gereja kita menjadi gereja yang dewasa dan mandiri. Kita membutuhkan banyak hal, baik itu jemaat-jemaat yang loyal terhadap GKBJ Bandung, jemaat-jemaat yang siap menjadi pemimpin-pemimpin, dan juga kebutuhan-kebutuhan gereja. Jemaat-jemaat bisa mendukungnya juga, sehingga keuangan gereja boleh terus diberkati, dan kita bisa memiliki kebutuhan-kebutuhan gereja yang bisa terus tercukupkan oleh jemaat-jemaat lokal. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mau menyerahkan untuk segala rencana dan kerinduan kami untuk menjadi gereja yang mandiri dan dewasa. Kami berdoa Tuhan, kami membutuhkan jemaat-jemaat yang loyal terhadap GKBJ Bandung, jemaat-jemaat yang setia, yang mencintai gereja lokalnya Tuhan. Demikian juga jemaat-jemaat yang benar-benar siap menjadi pemimpin-pemimpin di dalam gerejamu di sini, untuk berjuang, melanjutkan perjuangan untuk sungguh-sungguh menerima anugerah Tuhan. Kalau Tuhan mempercayakan semuanya itu, mereka boleh siap dipakai dan berkenan di hati Tuhan menjadi pelayan-pelayan-Mu yang setia. Kami juga berdoa Tuhan untuk keuangan gerejamu. Kami berdoa Tuhan biar jemaat-jemaat bisa berbagian di dalamnya. Semua kebutuhan-kebutuhan gereja boleh tercukupkan, dan sungguh ada dana yang terus mengalir Tuhan, sehingga kebutuhan-kebutuhan gereja bisa tercukupkan selalu, bahkan ada lebih dan lebih lagi, sehingga sungguh-sungguh Tuhan kami bisa siap menjadi gereja yang dewasa dan mandiri. Terima kasih Tuhan, Kau berkati, Kau persiapkan segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa, amin. Mari kita berdoa untuk pemerintah kita. Biar Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tolong mereka di dalam menghadapi berbagai persoalan di dalam negeri ini, khususnya pandemi yang belum berakhir juga sampai hari ini. Biarlah Tuhan memberikan hikmat, bijaksana, memberi kekuatan, kesehatan, dan mereka bisa terus melanjutkan kepercayaan yang Tuhan berikan untuk mereka bisa memimpin bangsa dan negara ini dengan kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, saat ini juga kami mau berdoa menyerahkan untuk pemerintah kami Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu untuk mereka, supaya mereka boleh diberi kekuatan, kesehatan, diberikan hikmat, bijaksana di dalam menyelesaikan tugas panggilan yang Tuhan percayakan kepada mereka, untuk mereka memimpin negara ini Tuhan, dengan berbagai persoalan yang ada, dan juga khususnya untuk pandemi yang belum berakhir sampai hari ini. Tuhan tolong biar semuanya Tuhan bisa bekerja sama, pemerintah juga dengan masyarakat, sehingga rakyat ini bisa menjaga prokes, kami bisa saling menjaga satu dengan yang lain, sehingga pandemi ini benar-benar bisa cepat berakhir Tuhan. Kami berdoa untuk vaksin ketiga ini bisa secepatnya bisa terus dijalankan. Demikian juga obat yang sudah ditemukan, kami rindu Tuhan obat itu benar-benar bisa berfungsi dan berdampak yang baik untuk kesehatan masyarakat. Kami mau serahkan Tuhan masa depan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Mari kita terus mendoakan terus untuk kebutuhan-kebutuhan gereja kita. Biar Tuhan cukupkan setiap bulan, bahkan dengan berkat-berkat yang terus melimpah, terus mengalir, baik lewat jemaat-jemaat ataupun juga orang-orang yang mengasihi Tuhan di luar sana yang boleh terbeban untuk memberkati gereja kita. Kita doakan supaya Tuhan terus memberkati mereka juga. Kita berdoa, kita bersyukur juga, kita sudah bisa membeli satu LCD yang baru. Biar Tuhan berkati lewat LCD ini sungguh-sungguh bisa lebih baik lagi untuk streaming. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, bersyukur Tuhan untuk penyataan Tuhan, untuk gerejamu. Bulan demi bulan sampai hari ini kami bersyukur Tuhan terus pelihara gereja kami. Dan kami terus berdoa Tuhan untuk kebutuhan-kebutuhan gereja kami. Tuhan terus cukupkan, Tuhan limpahkan berkat-Mu baik lewat jemaat-jemaat-Mu ataupun juga lewat orang-orang yang mengasihi Tuhan yang boleh memberkati gereja-Mu di sini. Tuhan juga memberkati mereka Tuhan sehingga mereka boleh sungguh-sungguh merasakan bagaimana berkat Tuhan boleh dicurahkan dan mereka boleh menjadi berkat juga bagi gereja-Mu di sini. Kami juga bersyukur Tuhan untuk LCD yang boleh kami beli lagi yang baru, biar lewat hal ini Tuhan bisa semakin baik pelayanan yang boleh dikerjakan di gereja-Mu di sini Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang memakai setiap peralatan-peralatan benda-benda mati ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebelum kita mengakhiri persekutuan doa kita, mari kita mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita mempersiapkan apa yang sudah kita siapkan, kita berikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih kami sudah boleh bersekutu pada malam hari ini. Kami boleh memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, menaikkan pokok-pokok doa kami. Dan saat ini kami mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat persembahan yang sudah kami persiapkan. Tuhan, sucikan, kuduskan uang ini Tuhan, supaya uang ini boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan. Dan juga Engkau berkati tangan-tangan yang memberi dan tangan-tangan yang mengelola juga. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian persekutuan doa kita pada malam hari ini. Biarlah kita tetap menjaga kesehatan. Sampai berjumpa Jumat yang akan datang. Tuhan memberkati.